Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman terdapat golongan manusia yang paling buruk. Orang-orang dalam golongan ini akan mengalami masa paling buruk, terlebih lagi di saat kiamat tiba. Lalu siapa yang termasuk golongan ini? Setiap manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk mulia dan berhati bersih. Al-walalu yuladu alal fitrah. Sesungguhnya manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan ajaran melalui utusannya untuk selalu taat terhadap segala perintah maupun menjauhi segala larangannya. Tetapi tak dipungkiri, ada sebagian dari mereka tak bisa menahan hawa nafsunya. Hal itu kemudian membuatnya melanggar larangan Allah sampai yang harusnya dijauhi mereka kemudian semakin terjerumus ke jurang yang dosa, di mana telah mereka ketahui konsekuensinya. Adanya golongan manusia ini seperti yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana telah mengkategorikan beberapa golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya." Hadis riwayat Muslim. Golongan manusia yang paling buruk adalah golongan manusia yang ditakuti karena kekejaman atau kekejiannya. Dalam Islam, tentunya perbuatan yang kejam atau keji sangatlah dikecam. Bahkan juga banyak disebutkan dalam hadis, seorang ahli ibadah pun menjadi golongan manusia yang terburuk jika berperilaku buruk terhadap manusia lainnya. Hidup di dunia memang penuh dengan godaan. Manusia yang lebih memilih kehidupan duniawi dibandingkan dengan kehidupan akhirat tentu kelak akan mengalami hal yang buruk. Dan Allah pun sangat mengecam manusia yang lebih memilih menggadaikan akhiratnya untuk kehidupan dunia. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain." Bukan hanya itu saja, seseorang yang mengumbar urusan ranjang termasuk juga menjadi manusia yang paling buruk di hari akhir. Sebab urusan ranjang seperti halnya bersenggama merupakan salah satu kegiatan ibadah rohani. Akan tetapi tentunya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti harus terikat dengan pernikahan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang mengetahui rahasia istrinya atau seorang istri yang mengetahui rahasia suaminya kemudian menceritakan rasa itu kepada orang lain." Sahabat yang beriman, demikianlah golongan orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat dan perbuatan orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai para hambanya yang bertakwa, di mana mereka senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi segala larangannya. Namun di sisi lain, Allah juga membenci sejumlah kelompok manusia yang memiliki sifat tertentu. Allah tidak menyukai beberapa kalangan bukan karena dia pembenci, melainkan karena sifat atau perbuatan hambanya yang melenceng dari apa yang dia syariatkan. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia telah memperlihatkan jalan yang benar dan salah, mengutus para nabi dan rasul serta kitab-kitab suci sebagai petunjuk. Lalu manusia sendiri yang memilih jalur mana yang ditempuh. Adapun Allah tentu saja telah menyatakan dengan jelas dan menyeluruh bahwa para hamba yang memilih ajalan kebenaran maka akan bahagia dan selalu tercurah kenikmatan. Sementara mereka yang mengikuti kesesatan akan sengsara dan merugi. Berikut adalah sikap yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Riya.
ialah perbuatan memperlihatkan serta memperbagus suatu amalan ibadah dengan maksud agar diperhatikan dan mengharapkan pujian dari orang lain. Sifat ini bisa juga disebut dengan pamer. Ria perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci umat Muslim yang ria. Ria adalah bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah dan mengurangi pahala. Kebaikan yang didasarkan dengan ria tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sikap ujub, yaitu suatu perbuatan membanggakan atau mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ujub adalah rasa kecintaan terhadap suatu karunia yang ada di diri sendiri dan merasa bahwa hanya ia yang memiliki sendiri karunia itu. Sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Takabur. Takabur merupakan perbuatan menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Biasanya manusia akan menjadi takabur demi kepentingan dirinya sendiri dan lupa mensyukuri atas nikmat yang telah ia dapatkan. Sifat ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sifat ini dapat mendatangkan kemarahan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tamak. Tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Sehingga fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam perbuatan dosa yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Fitnah adalah kegiatan menyebarkan informasi tanpa kebenaran dengan tujuan untuk merugikan pihak atau orang lain. 6. Sikap malas. Malas di sini yaitu enggan atau berat melakukan sesuatu atau kegiatan baik yang mendatangkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap malas yang tidak dianjurkan dalam Islam karena kemalasan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Sikap bakhil. Bakhil ialah menahan atau enggan mengeluarkan sesuatu yang ia punya kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti enggan membayar zakat fitrah dan zakat mal, menghambur-hamburkan harta tetapi tidak mengeluarkan sedekah, bersikap acuh tak acuh kepada kaum duafa, tidak berkurban dan tidak melaksanakan ibadah haji, padahal finansialnya telah mencukupi. Sikap sejatinya yang menentukan manusia di kehidupan selanjutnya akhirat. Segala perbuatan manusia selama di dunia akan diperhitungkan dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu adalah sikap-sikap yang harus kita hindari yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, kita sebagai umat Islam yang beriman, sempurnakanlah akhlak dan perbanyaklah amal baik. Sisihkanlah hartamu sebagai pencuci dosa-dosa atas perbuatanmu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.